Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kali ini kita ada dekorasi di daerah Blitar lagi ya. Ini dekorasinya bertemakan tayo. Jadi temanya tayo, jadi warnanya biru muda, biru tua, dan putih ya. Nah, karena kita nanti dekorasinya di luar, anginnya kencang ya, kita merangkai balonnya di dalam ruangan dulu, di dalam ruang tamu. Di sini teman-teman sedang meniup balon seperti biasa ya. Ukurannya disamakan karena ini bentuknya beraturan ya. Bentuknya bukan mozaik tapi bentuknya beraturan. Nah, sambil nungguin teman-teman meniup balon, saya mempersiapkan untuk tangga tebu karena tangga tebunya harus ganti ya, harus ganti. Biar nanti ketika difoto dan untuk ritual pun juga tebunya fresh, baru saja metik ya, baru saja panen. Oke, ini jumlah balonnya. Kalau yang model beraturan muntir, kalau saya bilang ya, melingkar, itu jumlahnya kurang dari 200 balon. Tapi ada 3 warna. Jumlahnya tidak sama ya, karena ada satu warna yang nanti jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau di total itu nanti tidak sampai 200 biji. Begitu. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu sambil melanjutkan menonton, biar kita semakin semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru dari dekorasi kami ya. Mungkin bisa jadi referensi kalian bagi yang masih pemula di bidang dekorasi. Di sana ada Kak Eci yang masih meniup balon, dan ada Kak Besti yang sedang merangkai balon standing, balon berdiri ya, balon berdiri. Itu merangkainya satu set demi satu set biar ke atasnya itu mudah juga ya. Ini yang jumlahnya balon paling banyak adalah warna biru muda sebenarnya kalau di bagian dekorasi ya, karena biru muda ada 2 dalam satu set ya. Ini saya ngomongnya dalam satu set. Biru muda ada 2, tapi biru tuanya 1 dan putihnya juga 1. Nah, itu Kak Besti mulai dari bawah dulu ya, mulai dari bawah ditata, disusun satu set demi satu set ke atas. Itu kan. Dalam satu set itu balon birunya ada 2, balon putihnya 1, balon biru tuanya 1. Jadi yang paling habis banyak itu adalah biru muda. Nah, untuk jumlahnya cobalah nanti saya hitungkan ya. Kalau misalkan kalian penasaran, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Untuk model biasa, model standar dekorasi kami itu pasti ada satu balon berdiri di bagian kanan, satu balon berdiri di bagian kiri, dan ada balon yang letaknya di atas yang melengkung itu ya. Jadi ada 3 bagian yang nanti dijadikan satu. Nah, kalau sudah jadi, kita bawa keluar ya untuk kita tempelkan di tembok, karena tuan rumah menghendaki dekorasinya ini berada di teras rumah. Begitu ya. Kita bawa keluar 3 bagian ini, kita persiapkan untuk paku, untuk palu, dan tali beserta lakban hitam. Kalau saya misal menempelkan di dinding itu memakai lakban hitam. Tapi ada juga yang temboknya ini agak licin, jadi bisa memakai lakban bening ya. Nah, ini kebetulan si Besti ini salah mengatur pola, jadi harus saya putar biar polanya berlawanan gitu ya. Yang di bawah pun juga seharusnya ada yang bagian tengah,
Jadi kita putar saja seperti itu biar polanya nanti bisa menyatu di tengah. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasang balon atas ya. Balon atas, balon penutup. Balon yang atas ini nanti berada di jendela, gawang jendela yang nanti pakai paku kalau saya ya. Pakai paku, tapi talinya nanti diikatnya pas di bagian atasnya jendela, bukan pas di kaca, bukan, tapi di atasnya jendela. Jadi masih di tembok ya. Rencananya sih akan dipaskan atau rencananya akan ditaruh di tengah pas jendela, cuman di bagian kiri itu ada meja mixer sound yang katanya tidak bisa lagi untuk ditaruh di tempat lain, harus di situ begitu. Jadi ya sudah, kita mengalah untuk bergeser ke sedikit lebih ke kanan. Oke, kita paku dulu temboknya, pakai paku yang kecil saja, terus nanti kita cantolkan atau kita ikat si tali rafia ini. Nah, bagian tengahnya seperti itu, ada 2 tali, kita tarik ke bawah biar agak turun ya. Nanti jaraknya juga pas dengan tiang kanan dan kiri. Kalau dirasa sudah pas untuk posisinya, baru kita naikkan si bannernya. Nah, ini seperti biasa Kak Eci melihat dari depan biar dia bisa memandu apakah kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Naik turunnya juga bisa dicek ya. Seperti itu. Kita juga pakai paku di sana. Nah, kalau sudah, baru kita perkuat lagi untuk banner bagian tengah, dan juga kita paskan balon atas itu biar dia jaraknya dengan yang di bawah balon tiang ini bisa menyatu nanti ketika ditarik ya. Kalau terlalu ke atas nanti jadinya juga jelek. Setelah yang bagian atas itu dirasa cukup, baru kita membentangkan banner-banner yang samping. Kita tarik ke samping, kita tarik ke bawah biar tidak melengkung ya. Kesannya biar tidak melengkung si bannernya. Kalau sudah, baru balon tiang ini kita tempelkan ke tembok dengan cara pertama bisa dipaku, kedua bisa dilakban, ketiga bisa memakai semacam pengait ya, kawat pengait yang ditempelkan ke tembok itu. Saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, mungkin kalian bisa cek di playlist ya. Kalau tidak salah warnanya pink, Hello Kitty, kalau nggak salah Hello Kitty, itu cara menempel menggunakan pengait yang ditempel ke tembok. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa tonton videonya. Oke, kalau saya yang sekarang ini kebetulan temboknya empuk ya, jadi kita pakai paku saja. Nah, lanjut kita pelengkungkan, bagaimana ya? Kita tarik balon atas itu, tali-tali yang samping kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah biar terkesan melengkung seperti gapura, seperti itu ya. Nah, karena ini warnanya putih kurang pas, kita putar lagi ya, kita putar lagi biar menyatu, warna birunya menyatu, terus nanti warna putihnya juga seakan-akan melingkar, melilit begitu ya. Nah, kita ikat di sana. Setelah kita ikat, jangan lupa dikunci. Yang pojokan itu dikunci dengan warna yang sesuai, yaitu warna biru muda. Ya, biru tuanya sudah menyambung, sekarang tinggal penguncinya kita memakai biru muda. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Kita hanya tinggal balon itu kita ikat dengan tali rafia yang agak panjang, lalu kita lilitkan ke balon yang di bawahnya. Nah, kan sekarang menjadi
genap gitu ya. Balonnya seperti tidak kurang gitu, seperti sudah genap. Lalu saya memasang untuk balon tanduk ya, karena ini tempatnya di atas. Bisa juga kalian sebutnya balon rambut gitu ya. Ini hanya hiasan di puncak balon. Saya kasih warna hijau. Karena Tayo juga ada warnanya hijau kan. Ya, kita tekuk-tekuk dulu. Setelah itu kita pasang di atas. Kita tinggal menyisipkan saja ya di celah-celah balon. Kita selipkan saja di sana. Masalah kreasi terserah kalian ya. Kalau saya memakai kreasi yang satunya kita tekuk ke bawah, kita masukkan ke lubang yang ada di bawahnya. Lanjut kita memasang lampu. Ini lampu tirai seperti biasa ya. Kita menyelipkan di antara balon-balon. Jadi hanya sedikit yang dimasukkan ke celah-celah balon. Loh, kenapa Mas kok hanya sedikit? Ya, karena biar ketika besok kita membongkar, kita mengambil lampunya ini tidak terlalu susah gitu. Kita tinggal tarik saja keluar, sudah beres. Kalau terlalu dalam nanti takutnya itu balonnya malah tertusuk oleh sambungan yang ada di kabel itu. Bukan sambungan sih, lebih ke tali ya, karena di lampu itu dari pabriknya memang sudah diikat menggunakan kabel tis atau tali tis gitu. Jadi agak tajam kalau kalian terlalu menariknya keluar terlalu kenceng atau mungkin dia terlalu ke dalam, nanti takutnya malah meletus. Nah, ini dia. Sudah jadi, sudah beres. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Di atas kita kasih balon gantung. Terus kita tambahi karakter Tayo di depan seperti itu. Kita bikin standing biar dia bisa berdiri sendiri. Lalu kita kasih properti yang lain seperti kurungan, payung, tangga tebu. Kalau ada yang bingung bagaimana cara membuat tangga tebu, kalian bisa cek di playlist saya, di playlist dekorasi. Di situ ada video bagaimana cara membuat tangga tebu ya. Oke, ini sisi kanan juga saya kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.